Halo semuanya, kenalkan kami dari kelompok 3. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Nama saya Alita Warbu. Nama saya Nayali. Saya Nazila Fana. Kami akan mewawancarai beberapa tokoh agama. Kami ada 2 agama, yaitu agama Islam dan agama Kristen. Selamat menyaksikan. Halo semuanya, kami dari kelompok 3 akan mewawancarai Bapak Sintua Ya, dari gereja GKPS PS ya. Nah sebelum itu saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Alita Warwu dan teman saya. nama saya Nurhayani. Baik teman-teman, mari kita saksikan sama-sama. Bye-bye. Salam Bapak, Ya, maaf halo. mengganggu waktunya. Kami ada tugas wawancara dari sekolah, yaitu mewawancarai pengurus gereja. Nah, jadi kami ada beberapa pertanyaan. Yang pertama itu jelaskan sejarah agama secara singkat. Oh ya, namanya di Kristen ya. Ya, Iya. Pak. Protestan apa Katolik? Mau Kristen? Kristen juga bisa, Pak. Ya, Pak, Katolik apa Protestan? Protestan, Pak. Protestan. Ya. Sejarahnya Protestan itu mula-mulanya itu satu aliran dengan Katolik. Baru ada reformasi di tahun 1751 di tanggal 30 Oktober ada Bapak Martin Luther. Dari situ ada awalnya reformasi dan itulah yang diperingati sebagai hari reformasi untuk Kristen Protestan. Tapi awalnya semua itu aliran dengan Katolik. Baik. Pertanyaan yang kedua itu apa saja peraturan rumah ibadah di setiap agama, Pak? Agama Protestan ya. Iya, Protestan, Pak. Ya, peraturan di agama Protestan itu tetap mengacu dengan PGI dan itu sudah disepakati dengan Persekutuan Gereja seluruh Indonesia dan tetap peraturannya mengacu dari PGI. Oke, baik. Nurhayani? Pertanyaan yang ketiga, biasanya kegiatan apa saja yang dilakukan dalam agama Kristen, Pak? Ya, kegiatannya ada kalau di hari Minggu ada ibadah dan jadwalnya kalau di gereja lain ada ibadah pagi di jam 8, ada jam 10 dan ada juga ibadah sore dan malam. Cuman di gereja kami ini ibadahnya di hari Minggu pagi jam 10, tapi ada juga ibadah di rumah. Seperti ibadah rumah di rumah tangga dan di situ ada doa saling menguatkan sesama umat di gereja itu. Pertanyaan keempat, bagaimana menurut Bapak cara menjaga hubungan toleransi antara umat beragama? Iya, untuk menjaga toleransi antar hubungan umat beragama, saling menghargai, saling tidak menyakiti, dan saling mempercayai diri masing-masing, dan tidak saling menyinggung di dalam beribadahnya, seperti itu. Pertanyaan kelima, sikap apa saja yang mampu menjaga toleransi antara umat beragama, Pak? Ya, sikapnya hampir sama juga dengan seperti yang tadi itu. Ya, sikap yang saling bergotong royong, saling memperhatikan, saling mendukung, biarpun berbeda-beda aliran atau agamanya. Iya. Pertanyaan keenam, adakah masalah yang timbul dalam melaksanakan toleransi? Jika ada, Bapak jelaskan. Oh, untuk di dalam toleransi belum ada. Kalau di gereja kita ini belum ada lah pernah dan mudah-mudahan tidak ada. Dan sepertinya kita itu dekat juga dengan masjid dan belum pernah ada yang saling menyinggung dalam toleransi. Ada lagi pertanyaannya, jelaskan pengaruh agama pada kesehatan mental manusia. Oh, untuk kesehatan mental manusia, agama sangat berpengaruh. Contohnya untuk meredam emosional karena ada agama, jadi emosi itu bisa diredam karena sudah ada agama. Itu untuk kalau mentalnya pengaruh untuk dari agama. Selanjutnya, Pertanyaan ke-8, bagaimana cara menghormati dan menghargai perbedaan agama, Pak? Oh, caranya itu contohnya kalau di hari-hari besar agama Kristen, pihak dari masjid mau membantu di dalam bidang pengamanan seperti di perparkiran dan melihat situasinya ketertiban di sewaktu, contohnya di waktu hari raya Natal dan sebaliknya juga seperti itu. Kalau ada di hari raya Idul Fitri, pihak dari gereja juga mau membantu melihat situasi keamanan di sekitaran masjid
seperti tadi juga untuk di parkiran dan keamanan di lingkungan sekitarnya. Dan pertanyaan terakhir, bagaimana agama mempengaruhi perkembangan kepribadian manusia, Pak? Oh ya, untuk kepribadian manusia itu agama sangat berpengaruh karena dari agama itu bisa dibilang untuk menentukan karakter seseorang atau kepribadiannya, dan kesuksesan seseorang itu berawal dari agama. Pada intinya agama itu adalah lebih utama dalam melaksanakan apapun yang kita niatkan dalam hidup ini, termasuk dalam studi seperti kalian ini. Itu. Baik Bapak, terima kasih atas penjelasannya. Penjelasan Bapak sangat berarti bagi kami. Sekian dan terima kasih. Shalom Iya. Bapak. Iya. Semoga sukses. Terima kasih ya Pak. Iya. Sukses. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi di sini kami sudah bersama Ustaz. Sebelumnya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Dari dulu. Nama saya Muhammad Nurul Ikram. Tinggal di Jalan Sunda Bekaran Batu. Kerjaan sehari-hari guru ngaji. Guru ngaji biasa. Kira apa yang menjadi pertanyaan? Apa lagi? Jelaskan secara agama Islam secara singkat. Sejarah ya. Jadi kalau sejarah Islam masuk ke Indonesia itu tidak luput daripada jasa para saudara-saudara kita ya, yang ada di pinggiran pantai. Dari situlah Islam ini berkembang. Jadi para saudara-saudara kita itu yang sudah Islam, mereka berjualan, ya kan? Berjualan mereka dengan jujur, dengan amanah. Dari situ mulailah orang tertarik dengan perilakunya. Baru mereka belajar begitu tentang agama dan mengenal tentang agama Islam. Itu dari itu. Kemudian begitu juga dengan para guru-guru seperti adanya Sunan Kalijaga atau kita bilang para wali-wali kita, wali-wali Songo yang ada di Pulau Jawa. Turut dari situ juga. Berkembanglah, tahulah orang tentang agama Islam itu, sehingga berkembang sampai sekarang ini. Dan banyak kita lihat jadi mayoritas di Indonesia, terutama di Sumatera Utara. Begitu dia singkatnya. Ya, terlepas dari saudara-saudara kita yang ada di pinggiran pantai. Kedua, itu apa aja peraturan yang ada di dalam masjid atau musola yang ditetapkan? Oh, kalau untuk musola beda dengan masjid ya. Kalau musola itu tidak ada Jumat. Itu peraturan itu bagaimana? Di masjid itu ada dia khutbah Jumat, ya kan? Salat 5 waktunya itu dijaga. Ada muadzinnya lengkap. Ada marbot namanya. Nah, menjaga komitmen 5 waktu harus terjaga. Ada qori, itu kan? Biasanya kegiatan apa aja dilakukan dalam agama Islam? Ya itu banyak kegiatannya. Ada kalau kita sering di sekolah-sekolah kayak kalian di PHBI, apa namanya PHBI itu perayaan hari besar Islam. Ada Maulid, ya kan? Ada Isra Mi'raj, ada tahun Muharram atau tahun baru Islam. Itu banyak lah. Dan Bagaimanakah cara menjaga hubungan toleransi antar umat beragama? oh itu penting, ya itu penting menjaga toleransi umat beragama antara Kristen, Buddha, Hindu, apa itu Konghucu, bukan Konghucu ya, ada banyak ini. Agama di Indonesia ini tidak satu. Jadi makanya wa khalaqnakum wa ja'alnakum syu'uban wa qabail, dan aku jadikan kalian itu kata Allah dalam Islam berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Wa qabail, kabilah Arab, kabilah ini berkabilah, bersuku-suku. Untuk apa? Li ta'arufu, untuk saling mengenal. Ketujuh, jelaskan pengaruh agama pada kesetaraan mental manusia.
jelaskan pengaruh agama. pada kesehatan kita. Oh jelas lah. Jadi manusia itu tanpa agama dia buta. Itu aja dia. Tanpa ilmu lumpuh. Artinya kita hidup ini harus ada ilmu. Jadi kata Rasulullah, man aradad dunya fa'alaihi bil ilm. Kau ingin dunia ini harus kau punya ilmu. Kita harus potong orang Islam, tidak ada itu. Itu oknum. Coba buka kitabnya, pasti kitab-kitab mereka mengajarkan kebaikan. Bersenyumlah, berbuat baiklah. Makanya saya pernah datangi satu orang anggota dewan yang dia notabene dia menjadi seorang anggota dewan baru terpilih, tapi dia Kristen. Tapi dia mengundang orang-orang Islam untuk memberikan santunan. Silakan saja. Boleh, kita tidak boleh saja sah-sah orang beli beras dia kok. Dan masalahnya nanti cemana? Tuhan mereka nerima gak Tuhan kita? Itu urusan Tuhan. Tuhan kita mau menerima itu atau Tuhan dia menerima itu terserah Tuhan. Urusan Tuhan tak boleh kita urusin. Urusan kita itu. Jadi saling menghargai, saling juga kita memberi kepercayaan. Ya, saling memberi kepercayaan antar beragama. Dan kita yang saling memiliki. Yang ketiga, saling memiliki. Saling memiliki kita. Kau memiliki Kristenmu, kami memiliki Islamku. Jangan mutar-marit. Maksudnya jangan berkata apa? Hari ini saya Kristen, besok saya Islam. Kenapa? Gara-gara besok ada kurban. Itu tak betul. Nah, kayak ada opung di sana kan gitu, opung kita. Hari ini dia masuk Islam katanya. Kenapa? Karena besok ada kurban. Mau dagingnya. Tidak boleh. Mau kapan pun tetap dia Kristen, mau kapan pun dia tetap Islam. Kecuali dia masuk Islam, baru dia Islam. Kafah. Jadi namanya itu ada saling tidak memberikan kekecewaan, berkhianat. Ya kan, itu dia. Dah, itu dah. Apa lagi? Pertanyaan ke-6 itu, adakah masalah yang timbul dalam pelaksanaan toleransi kalau misalnya ada boleh dijelaskan? Bisa. Tapi kalau toleransi kita ada, ya nggak ada lah pasti terjadi. Saling mengerti, saling percaya, saling menghargai, saling memiliki, ya nggak ada. Ini negeri ini milik kita gitu. Mana mungkin kalau udah toleransi kita ada. Makanya itulah pentingnya toleransi. Apalagi tingkat anak-anak remaja seperti kalian. Perlu ada toleransi itu. Supaya jangan jadi kayak sekarang dulu ya, pakai kelewang. Kalau dulu itu ada di Madura itu waktu saya masih nyantri itu. Tuh habis dipukuli ya, dibanting yang kiai-kiai dibuat potongi gitu. Waduh, ini nggak betul. Jadi karena tidak ada toleransi antar umat beragama jadinya seperti itu. Jangan sampai kejadian-kejadian yang lalu-lalu terjadi di negeri kita nih, ya. Di gereja dibom, di masjid dibom. Kalau sudah kayak gitu, siapa yang rusak? Ya kita sendiri, negeri ini yang rusak. Itu makanya kata Imam Asy'ari, Imam Kyai Haji Hashim Asy'ari bilang hubbul waton minal iman. Cinta negeri ini bagian dari iman. Kalian mau menjadi iman yang kuat harus hubbul waton, cinta negeri ini. Mencintai kebudayaan, mencintai berbagai suku, mencintai seni. Seni Jawa kita cintai, seni Simalungun kita cintai, seni budaya Batak cintai. Sekian dari video wawancara kami. Terima kasih. Bye-bye.